Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Guru Baru Channel. Pada video kali ini kami akan membahas suatu pembahasan soal ya. Pembahasan soal lagi mengenai yang biasa digunakan untuk yang sering keluar di tes CPNS dan persiapan SBMPTN dari mungkin SBMPTN 2022 ya. Dan ujian mandiri masuk perguruan tinggi negeri. Apa sih perbandingan? Di sini perbandingan itu merupakan tipikal soal matematika ya, matematika dasar yang benar-benar berupa soal narasi, tapi kita harus jeli maksud dari soal itu seperti apa. Jadi pada pembahasan soal kali ini ada beberapa tipe soal yang kita akan bahas yang mungkin sering keluar ya di tes-tes CPNS, PMPTN, dan ujian mandiri. Oke, langsung saja kita soal yang pertama. Oke, langsung soal yang pertama. Oke, jika 3 menitan setara dengan 6 menit, maka 4,5 jam setara dengan titik-titik 3 menitan. A 90, B 210, C 120, D 180, E 108. Jawabannya adalah 180. Gimana caranya? Oke. Kalau kita melihat soal narasi seperti ini, kita abaikan dulu dengan tanda petik dalam sini ya, 3 menitan. Ini hanya sebagai sebuah variabel ya. Jadi kita lihat ajalah koefisiennya itu atau nilainya seperti itu. Oke, kita baca yang narasi yang pertama ya, atau pernyataan yang pertama ya dari narasi ini. Jika 4 menitan setara dengan 6 menit, maka kita kasih tanda petik aja ya biar gak bingung. Jadi 3 menitan setara dengan 6 menit. Maka 4,5 jam setara berapa 3 menitan? Soalnya kan yang ditanya yang dalam tanda petik ya. Seperti itu. Oke, sebelumnya kita ubah dulu yang 4,5 jam karena di sini kan menit ya yang 6 tadi ya. 6 menit ya. Kita ubah dulu yang 4,5 jam menjadi 6 menit. Berarti 1 jam kan 60 ya. 60 kali 4,5 jam berarti kan sekitar 270 ya. 270 menit. Oke, langsung saja kita hitung. Jadi kalau kita lihat soal ini otomatis kalau ketika 4 menjadi 6 berarti 4,5 jam jadi berapa? Otomatis kan logikanya nilai 4 ini bakal naik ya seperti itu. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jadi 4 banding 6. Jadi di sini tuh perbandingan lurus ya. Sama dengan narasi yang kedua, X dengan 270. Jadi X sama dengan 270 dikali 4/6. Kita coret, bagi 2, 2 dan 3. 270 dibagi 3 itu 90. 90 kali 2, 180. Jadi jawabannya adalah 180. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Andi membuat kue menggunakan campuran 15 butir telur untuk 900 gram tepung. Jika tepung yang digunakan 6 kilo, maka jumlah telur yang digunakan sebanyak titik butir. A 80, B 90, C 100, D 110, E 120. Oke, jawabannya adalah C 100. Gimana pembahasannya? Jadi soal ini tuh mirip soal yang pertama ya, jadi mungkin narasi yang berbeda. Oke, kita lihat. Andi membuat kue menggunakan campuran 15 butir telur dan 900 gram tepung. Ini paragraf yang atau pernyataan yang pertama ya. 15 butir. Oke, kita misalkan dulu ini telur. Ini tepung ya. 15 butir telur untuk 900 gram tepung. Oke. Yang kedua, pernyataan yang kedua, jika tepung yang digunakan 6 kilo, jadi tepung di sini ya 6 kilo. Maka jumlah telur yang digunakan adalah kita misalkan X. 6 kilo kita ubah dulu menjadi gram yaitu 6.000 gram. Sama seperti soal yang pertama, di sini tuh berupa perbandingan lurus ya. Jadi kita langsung saja 15 banding 900 sama dengan X banding 6.000. Jadi X sama dengan 15 banding 900 dikali 6.000.
Nolnya kita coret 2, berarti kan 60 kita kalikan 15, yaitu kan 900 ya, bagi 9 sama dengan 100. Jadi jawabannya adalah 100. Lanjut soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga, pembangunan sebuah gedung kementerian dapat diselesaikan selama 30 hari oleh 8 pekerja. Jika proyek tersebut ingin dipercepat menjadi 15 hari, banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah. Oke, kita langsung ya. Oke, jawabannya dulu. A16, B24, C8, D12, E20. Jawabannya adalah C8. Oke, kita bahas ya. Jadi bedanya soal yang ketiga ini antara dengan soal yang pertama dan kedua, di sini tuh bukan merupakan perbandingan lurus ya. Kalau tadi lurus, kalau ini meningkat, variabel satu meningkat, otomatis variabel lainnya akan meningkat. Atau variabel yang pertama turun, variabel yang selanjutnya akan turun juga. Tapi kalau kita lihat narasinya, logikanya seperti ini. Kita mau bangun rumah nih, tapi target kita itu 30 hari. Dengan 8 pekerja. Terus ada perubahan rencana, kita mau itu rumah kita itu sendiri mau selesai 15 hari. Otomatis kan cara terbaiknya adalah menambahkan pekerja itu. Berarti kan kalau menambahkan otomatis pekerjaan ini bakal naik sih, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan variabel perbandingan lurus, otomatis pada 15 hari ini pekerjaannya akan turun. Tapi itu tidak akan masuk akal pada soal ini, seperti itu. Oke, kita misalkan pernyataan yang pertama. Jadi selama 30 hari oleh 8 pekerja. Jadi 30 hari oleh 8 pekerja. Jika proyek tersebut ingin selesai 15 hari, maka hati-hati ya teman-teman, di sini pertanyaannya pekerja yang harus ditambahkan, bukan pekerja yang dibutuhkan ya. Jadi bedakan yang ditambahkan sama yang dibutuhkan selama 15 hari. Jadi totalnya itu beda. Nah, kita cari X-nya. X di sini itu total yang bekerja selama 15 hari itu. Oke. Kita sudah misalkan dua pernyataan. Jadi untuk melakukan perbandingan terbalik ini, kita gabungkan variabel satu dengan variabel yang sama. Misalkan ini hari ya, tadi ya. Ini bekerja. Kita bandingkan ya. 30 dengan 15 karena sama-sama hari ya. Sama dengan, nah kalau kita pakai variabel lurus otomatis kan 8 per X ya. Nah karena ini variabel terbalik jadi X per 8. Nah 30 banding 15 itu sama dengan 2. Sama dengan X per 8. Jadi X sama dengan 16. 8 kali 2. Nah tapi di sini itu bukan jawaban dari soal ini. Kalau teman-teman jawab A itu jelas salah. Karena pertanyaannya itu adalah yang harus ditambahkan, bukan total pekerja. Jadi karena total pekerjanya itu 16 dan jumlah pekerja yang awal itu 8, jadi kita kurangi 8. Jadi yang ditambahkan adalah 8. Jadi jawabannya adalah C, 8. Oke, lanjut soal yang keempat. Fajar dapat menghabiskan segelas jus melon dalam waktu 30 detik. Sedangkan Anas dapat menghabiskan segelas jus melon dalam waktu 15 detik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Fajar dan Anas untuk menghabiskan 5,5 gelas jus melon secara bersama-sama? A60, B65, C45, D50, E55. Jawabannya adalah 55. Jadi maksud dari soal di sini itu Anas dan Fajar itu punya waktu kecepatan masing-masing untuk meminum segelas jus melon. Tapi pertanyaannya adalah instruksinya ketika mereka dikasihkan atau diberikan 5,5 gelas jus melon dan harus diminum secara bersama-sama. Jadi butuh berapa waktu yang harus dibutuhkan untuk menghabiskan jus melon. Oke, kita misalkan dulu narasi yang pertama atau pernyataan yang pertama. Kita lihat Fajar ya. Fajar menghabiskan segelas jus melon dalam waktu seper 30. Berarti kalau kita bicara kecepatan, otomatis kan waktu itu kan
Jadi kan kalau kita rumus kecepatan kan rumus V sama dengan S per T. Jadi kan T itu ada di sebagai penyebutnya, seperti itu. Jadi kalau kita pengen untuk mengetahui Fajar dan Anas nih butuh waktu berapa lama, kita langsung gabung aja teman-teman. Jadi seperti ini caranya, cara cepatnya. Seper T 2 orang. Jadi itu 2 orang itu maksudnya di sini Fajar dan Anas ya teman-teman. Sama dengan seper T Fajar ditambah seper T Anas. Oke. Kalau kita mencari nilai T2 gimana teman-teman? Jadi T2 sama dengan gimana? TF kali TA sama dengan per gimana teman-teman? TA ditambah TF. Nah, jadi untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan atau waktu rata-rata ketika Fajar dan Anas melakukan atau minum jus melon bersama-sama adalah itu T2. Jadi T Fajar itu tadi berapa? 30. Kita masukkan saja teman-teman. 30. T Anas berapa? 15. Dibandingkan T Anas 15 ditambah T Fajar 30. Nah, kita bisa langsung operasikan 30 kali 15 berapa? 450. 15 tambah 30 45. Kita coret menjadi 10 detik. Jadi ketika Fajar dan Anas mau menghabiskan segelas jus melon, itu segelas ya. Ini perhitungan segelas jus melon secara bersama-sama itu membutuhkan waktu 10 detik. 10 detik per gelas. Oke. Tapi maksud soal di sini, berapa lama waktu yang dibutuhkan Fajar dan Anas untuk menghabiskan 5,5 gelas jus melon secara bersama-sama. Jadi 5,5 gelas ya. Berarti kan tinggal kita kalikan saja 5,5 dikalikan 10. Berapa? Otomatis 5,5 kali 10 berarti kan 55 detik. Jadi jawabannya adalah 55 detik. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Di sini hampir sama soal yang keempat, mungkin ada pernyataan tambahan. Oke, kita bacakan. Fajar dan Anas masing-masing mampu menghabiskan sepiring kentang dalam waktu 25 detik. Sedangkan Andi membutuhkan waktu 50 detik untuk melakukan hal yang sama. Jika ketiganya diminta bergabung untuk menghabiskan 4,5 piring kentang bersama-sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tapi Andi hanya bergabung sampai piring ketiga. Oke, jawabannya adalah B 48,75 detik. Gimana caranya? Kalau kita kembali soal yang keempat tadi ya, pembahasannya. Kalau kita pengen mengetahui waktu Fajar dan Anas dan Andi melakukan hal yang sama, jadi melakukan bergabung lah untuk menghabiskan suatu sepiring kentang, otomatis kita pakai rumus yang tadi. Seperwaktu. Jadi sepertiga orang ini sama dengan seperwaktunya Fajar, seperwaktunya Anas, seperwaktunya Andi. Tadi kan Fajar kan waktunya 25 ya. Anas 25 dan Andi 30. 50. Andi 50. Jadi untuk waktu 3 orang ini 10 detik piring. Seperti itu. Dalam kurung sampai piring ketiga. Kenapa ada sampai piring ketiga? Di sini ada pernyataan Andi hanya bergabung sampai piring ketiga. Nah, yang ditanyakan itulah 4,5 piring. Jadi otomatis kan kalau 4,5 piring, piring pertama, piring kedua, piring ketiga, piring keempat, dan piring ke setengah. Nah, Andi itu join atau bergabung pada Anas dan Fajar itu hanya sampai piring ketiga. Otomatis piring keempat dan piring setengah atau
setengah piring selanjutnya itu hanya dilakukan oleh Fajar dan Anas atau 2 orang. Oke, otomatis rumus 10 detik ini hanya berlaku di sini teman-teman. Nah, gimana untuk yang di sini? Kita kembali lagi kayak soal yang keempat, kita cari waktu untuk 2 orang. Kita lihat di sini T 2 orang. Langsung saja kita pakai rumus cepat ya. Jadi T Fajar sama dikali T Anas per T Fajar ditambah T Anas. Kan sama-sama 25 ya. 25 kali 25 per 25 ditambah 25. Itu hasilnya adalah 12,5 detik piring. Mulai piring keempat. Jadi X sama dengan 12,5 detik. Nah, per piring. Oke, kita langsung saja. Untuk 3 piring pertama itu membutuhkan 10 detik per piring ketika Fajar, Anas, dan Andi menghabiskan sepiring kentang. Tinggal kita kalikan saja 10 detik per piring untuk 3 piring, berarti kan waktunya 30 detik. Oke. Untuk piring keempat dan kelima atau setengah piring selanjutnya itu 12,5 detik per piring. Kita kalikan saja, dikalikan 12,5 ya, dikalikan 1,5. Berapa teman-teman? Ini kan setara 12,5 dikalikan 3/2 ya. 3/2. Jadi kan 12,5 ditambah separuhnya ini berarti kan 18,75 detik. Nah, oke, kita langsung gabung saja. 30 ditambah 18,75 itu ditambah 18,75. Jadi sama dengan 48,75. Jadi jawabannya adalah 48,75. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal perbandingan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga silakan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian menyukai video ini silakan like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, dan kami sebagai guru baru akan tetap semangat dan terus lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembahasan soal selanjutnya. Insya Allah akan istiqomah. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.